Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Senin ini ya, mengawali hari. Semoga tetap semangat dalam belajar matematika. Di sini ada Mas Haidar, Afwan, izin on cam, saya pakai PC. Oke, nggak apa-apa Mas Haidar, boleh. Oke, baik, sebelum dimulai mari kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau mimpin doa, silahkan. Mas Rusdi yang masih stay on cam mau nunjuk siapa Mas buat mimpin doa? Nunjuk temannya mau nunjuk siapa? Zikri, Al-Zikri. Oke, ini gabungan ya kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Mas Al-Zikri bisa mendengar suara Ustazah, nak? Mas Al-Zikri bisa mendengar suara Ustazah, nak? Ya, Us. Bisa, Oke, Us. karena sudah ditunjuk Mas Rusdi untuk memimpin doa, silakan untuk memimpin doa, yuk. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran matematika pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, Mas Al-Zikri ya. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Mas Al-Zikri yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan kita mengawali berdoa, semuanya diniatkan untuk mencari ilmu karena Allah ya, sebagai ibadah, insya Allah bernilai pahala. Amin. Oke, baik, selanjutnya sudah presensi semua ini? Sudah presensi? Sudah, Us. Alhamdulillah. Ampun ya, oke. Kalau sudah tanya, di-unmute ya. Oke, kan pekan depan ini sudah PAS ya, sudah siap? Sudah siap menghadapi PAS? Insya Allah. Siap kayaknya. Oke, siap. Oke, baik. Hari matematika itu hari apa ya? Kayaknya hari Selasa depan ya. Nah, kemudian kemarin itu kan sudah buatkan PH transformasi geometri, sudah dikerjakan belum? Sudah dikerjakan belum PH-nya, PH transformasi geometri? Mas Haidar sudah, yang lain? Ampun, Us. Ampun, oke, alhamdulillah. Sudah, Us. Baik, yang belum mengerjakan, silahkan untuk segera mengerjakan ya, karena setelah ini nanti, maaf karena Ustazah belum bisa membuat PH induksi, insya Allah nanti menyusul ya, kalau sudah ready, nanti silahkan langsung dibuka, Ustazah akan memberitahu kayak gitu ya. Nanti insya Allah sesegera mungkin Ustazah akan memberikan PH mengenai induksi matematika, kemudian nanti tugasnya juga sama ya, ada tugas pengetahuan dan juga keterampilan. Nanti tugas pengetahuannya sedikit aja lah, paling 2. Tugas keterampilannya 1 seperti biasa, nanti membuat mind mapping atau PPT berkelompok. Kelompoknya sama aja ya seperti yang kelompok sebelumnya. Kemudian untuk hari ini nanti silahkan ya dilihat materinya, itu pertemuan 16. Dan maaf ya kalau materinya itu dalam bentuk PDF. Jadi Ustazah maaf belum bisa karena jadwalnya yang begitu padat, jadwal PTM yang begitu padat, jadi Ustazah maaf belum bisa untuk membuat video, nggak apa-apa ya, jadi makanya ini sudah jelaskan langsung di Zoom. Terus untuk tugas sudah dikumpulkan, di-upload di LMS belum yang pengetahuan sama keterampilan TG, transformasi geometri? Sampun belum, Nak? Belum, Us.
Gimana tugasnya? Masih mengerjakan. Oh ya, oke. Segera ditunggu ya nanti, segera dikerjakan sebelum Ustazah nanti minggu depan akan memberikan tugas baru lagi. Ustazah minta maaf karena ini kan Ustazah di kantor Ustazah. Maksudnya kantor banyak ada Ustazah, mohon maaf ada juga beberapa yang nge-zoom. Kalau misalnya ada suara-suara yang masuk nggak apa-apa ya, dinikmati aja. Apakah ada suara-suara yang lain yang masuk? Atau hanya Ustazah saja yang kalian dengar? Ada sedikit terus yang masuk. Nggak apa-apa ya, karena memang ada beberapa yang langsung. Oke, langsung saja karena sudah berdoa ya tadi ya. Nanti kita akan share kisi-kisinya ya. Kemudian untuk materi PAS itu dari awal ya nak ya. Jadi dari program linier, kemudian dari matriks, kemudian transformasi geometri yang kemarin, kemudian yang terakhir itu nanti ini ya, notasi sigma. Nanti bisa dipelajari ya, atau mencari sumber-sumber yang lain biar lebih paham gitu. Nah, di sini nanti Ustazah akan share ini ya, PPT-nya. PPT-nya sekedarnya ya, nggak apa-apa ya. Biasanya Ustazah kan apa ya, ya lumayan lah ini PPT-nya ya. Karena keterbatasan waktu yang Ustazah punya, jadi nggak sempat kayak buat PPT dan rekaman seperti biasanya. Jadi ini nggak apa-apa. Ini insya Allah nanti sudah cukup memahamkan kalian. Gitu. Tinggal Ustazah slide dulu. Oke, kamu terlihat belum, Nak? Sampun, Us. Sudah, Us. Maaf, ternyata termute ya, makanya kalian nggak jawab. Sudah terlihat? Sudah, Us. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, maaf tadi ternyata di mute Ustazah nggak sengaja ya. Oke, baik, langsung saja Ustazah akan jelaskan materi hari ini yaitu mengenai ini ya, induksi matematika. Tetapi karena memang keterbatasan waktu yang kita punya, jadi nanti kita hanya belajar awalannya saja ya, yaitu mengenai ini, notasi sigma gitu. Dan ini yang membuat Ustazah. Slide selanjutnya adalah ini. Jadi yang pertama itu kita akan melihat dulu ya di sini ya ada pengantar induksi matematika. Nah misalnya nanti di sini, jadi perhatikan kembali. Jadi sebelumnya itu ada kasus koin ya. Jadi koin itu disusun kayak gitu. Nah jumlah koin itu dari pola ke 1 sampai ke n, jadi ada koin-koin yang disusun sedemikian rupa sehingga nanti bisa dibentuk dalam bentuk deret nanti seperti ini. Jadi jumlah koin yang pertama itu 2, jumlah koin yang kedua itu 5, jumlah koin yang ketiga 8, jumlah koin yang keempat 11, dan seterusnya sampai dengan jumlah koin yang ke n itu nanti kita tuliskan dengan rumusnya yaitu 3n-1 gitu ya. Nah, dari sini ini kalian bisa melihat operasinya. Operasinya apa, Nak? Peng, poro, lan sudo. Perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Betul, penjumlahan. Nah, di sini nanti penulisan deret di atas yang ini ya, nanti dapat diringkas menggunakan notasi sigma. Nah, notasi sigma ini dibaca dengan, ada yang tahu yang ini?
huruf E, tapi apa ya? Huruf E-nya unik kayak gini. Jadi gini. Nah, ini dibaca apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Resultan bukan saya. Apa? Resultan. Oh, kalau di fisika ada ya resultan ya. Oke. Kalau di matematika berbeda ya, Mas Isan ya. Tapi terima kasih ya sudah menjawab ya. Jadi kalau matematika ini nanti kalau huruf E kayak gini ya, bentuknya yang unik ini dibaca sigma ya. Sigma. Jadi dibaca ini, sigma ya. Jadi dibaca sigma itu K itu sama dengan 1 sampai N. Kemudian dari 3K min 1. Jadi ini dibaca sigma K sama dengan 1 sampai N, 3K min 1. Nah, sigma ini tadi merupakan penjumlahan ya. Jadi artinya sigma di sini adalah penjumlahan. Nah, kemudian kita lihat K itu sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi yang bawah ini merupakan batas bawah, yang atas merupakan batas atas. Kemudian K di sini berjalan ya nak ya, berjalan dari K itu sama dengan 1. Jadi dia jalan, ini kan. Ini kita anggap K itu sama dengan 1 sampai dengan N, gitu ya. Jadi K-nya itu berjalan dari 1, oke Mas sama Titi ke kamar mandi boleh. Jadi K-nya itu berjalan dari 1 sampai N. Nah di sini ya, ini kan K-nya 1, kemudian K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5, sampai dengan di sini K sama dengan N. Paham ya? Jadi K-nya itu berjalan dari 1 sampai N. Nah kemudian rumusnya ini, ya rumusnya ini 3K min 1. Kayak gitu ya. Jadi artinya di sini merupakan apa tadi? Sigma dari K sama dengan 1 sampai N itu 3K, sigma K sama dengan 1 sampai N 3K min 1. Gitu ya. Kemudian notasi sigma ini merupakan huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani. Nah, kemudian notasi sigma itu pertama kali dikenalkan pada abad ke-18 oleh Leonhard Euler. Gitu ya, seorang matematikawan dari Swiss. Nah, pada sebab ini, kalian akan mempelajari cara menyajikan suatu deret dalam bentuk notasi sigma dan sebaliknya. Baik, langsung saja agar lebih paham, kita akan membuka slide selanjutnya. Sebentar, proses ya ini ya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ya, notasi sigma. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi ini ya notasi sigma. Nah, notasi sigma tadi ini ya huruf E ya, huruf E yang apa ya, yang unik kayak gitu ya. Notasi sigma kayak gini. Ini dibaca dengan sigma ya. Nah, ini apa sih? Adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi di sini apa? Cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi pasti yang ditulis sigma ini dia punya pola tertentu, kayak gitu ya. Misalnya nanti deret bilangan di SMP kelas 3 kalau tidak salah ya, kalian sudah belajar mengenai deret aritmatika, kemudian deret geometri. Betul ya, waktu SMP belajar itu enggak? Ya, Us. Ya, oke. Nah, deret bilangan. Kalau deret itu kan berarti penjumlahan ya. Kalau barisan itu kan hanya suku-sukunya saja. Nah, deret bilangan itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai dengan UN. Jadi U1 ini merupakan suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat. Berarti kalau UN suku keberapa, Nak? UN Suku ke N. Betul. UN suku ke N. Siapa lagi nih yang chat ya? Oh, Mas Isan jawabnya chat. Oke. Nah, kan sampai ini ya. Jadi jika dituliskan menggunakan notasi sigma, yang ini tadi ya lambangnya ya, menjadi, nah ini, kita baca tadi apa ini? Sigma, ini ya, dibaca ini ya, dibaca sigma dari UK, boleh UK-nya dibaca dulu ya. Jadi sigma dari UK ini ya, sigma dari UK yang bergerak atau berjalan dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Kayak gitu ya, jadi sigma dari UK yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, K disebut batas bawah. Yang tadi ya sudah bilang tadi ya, K ini batas bawah, N-nya ini itu batas atas. Dan UK itu merupakan rumus suku peta deret. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini.
Sebentar, Ustazah atur dulu di pengaturan di laptop dulu. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Jadi selanjutnya adalah ini. Jadi menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Jadi notasi sigma itu bisa nih dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, caranya gimana? Kita lihat ya, Nak ya. Caranya adalah seperti ini. Contoh. Perhatikan ya. Contoh. Yang nomor 1. Tadi dibaca apa? Boleh, silahkan salah satu. Dibaca apa, Nak? Yang nomor 1 ini? Halo, dibaca apa tadi? Yang ini nomor 1 ini? Sigma apa? Boleh, Sigma silahkan. apa kan saya? Sigma. Terus yang I sama dengan 1 itu suku pertama, yang 6 itu suku terbesarnya. Oh ya, ini loh Nak. Mas Isan Salim coba gunakan ini. Jika ditulis menggunakan dibaca sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti ini dibaca apa Mas Isan Salim? Sigma dari K, yang dari I sama dengan 1 AI sampai no. Ini ya, yang nomor 1 ini ya. Dibaca apa? Sigma dari I. AI. Kemudian Sigma, yang ini kemudian bergerak sampai ke K. Sorry, ke M, ke 6. Sebentar, kamu baca yang mana sih, Nak? Yang nomor 1 kan? Ini. Iya, 1. Oh iya, oke. Jadi gini. Jadi kan ini yang Ustazah laser pointer merah ini kelihatan ya, dibaca sigma dari UK. Kalau ini kan berarti dibaca sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai M. Nah, berarti kalau ini, terima kasih ya Mas Isan Salim ya, sudah menjawab ya. Oke, jadinya ini yang nomor 1. Kalau melihat contohnya yang ini tadi ya, yang atas ini berarti sigma dari siapa? AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N, sampai dengan 6. Sudah paham semuanya? Paham, Gus. Oke, alhamdulillah. Insya Allah. Lah ini artinya apa, Nak? Perhatikan. Berarti kan I-nya itu berjalan ya, kan AI. I-nya kan berjalan dari 1 sampai 6. Berarti I-nya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu kan. Nah, yang pertama dulu yuk. Kan ini tadi rumusnya AI. Kayak gitu ya. AI. Kalau I-nya kita ganti 1 menjadi siapa? Sama dengan A1. Kemudian kalau I-nya itu kan berjalan ya atau bergerak ya dari 1. Berarti 1 berapa, Nak? 2 ya. Berarti A, I-nya kita ganti 2, berarti ditambah. Karena sigma itu tadi apa? Penjumlahan beruntun. Berarti ini kalau I-nya kita ganti 1, berarti jadi A1 ditambah I-nya kita ganti 2 menjadi A2, ditambah A2, ditambah I-nya kita ganti 3, ditambah A3, I-nya kita ganti 4, ditambah A4, I-nya kita ganti 5, ditambah A5, I-nya kita ganti 6, ditambah A6. Ya sudah, berarti nanti ini. Jadi artinya sigma, menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Jadi artinya kalau sigma ini kita tulis dalam bentuk deret, menjadi seperti ini. A1 ditambah A2, ditambah A3, ditambah A4, ditambah A5, ditambah A6. Paham, Nak? Sampai di sini ada pertanyaan buatan? Ada pertanyaan buatan? Halo? 11 Ikhwan, buatan us. Oke, Mas Haidar sudah menjawab di chat. Oke, belum ada ya. Kemudian yang nomor 2, siapa yang mau baca ini? Yang nomor 2 bacanya apa? Yang nomor 2 bacanya apa? Sigma dari K kuadrat bergerak dari K sama dengan 1 sampai 5. Masya Allah, terima kasih ya Mas Rusdi ya, betul ya Nak ya, oke. Semuanya kayaknya paham. Nah berarti nanti di sini K-nya itu diganti dari berapa? 1 sampai 5, kayak gitu ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah rumusnya kan tadi K kuadrat, berarti K-nya kita ganti 1 dulu yuk. K-nya kita ganti 1, berarti jadi siapa kalau K kuadrat? 1 kuadrat. Kemudian K-nya kita ganti 2, berarti 2 kuadrat. K-nya kita ganti 3, 3 kuadrat. K-nya kita ganti 4, 4 kuadrat. K-nya kita ganti 5, berarti 5 kuadrat. Paham ya sampai di sini ya?
Paham? Oke, selanjutnya yang nomor 3. Paham, Miss. Kalau yang nomor 3 ini siapa yang pengen baca? Tadi sudah ada Mas Isan Salim, kemudian ada Mas Rusdi. Ada lagi yang lain, Nak? Siapa yang mau baca yang nomor 3 ini? Bacanya apa ya? Bacanya gimana ya? Silahkan. Ya, Mas Farhan, silahkan. Nggak kelihatan, Miss. Ketutupan. Apa? Ketutupan. Tepan apa, Nak? Oh, enggak. Enggak, Dik. Saya jawab coba. Oh ya. Jadi rumusnya kan 3B plus 2. B-nya diubah jadi 4. Bacanya aja, Nak. Bacanya aja. Kamu bacanya nggak tahu. Oh. Kurang tahu ya kalau bacanya. Kurang paham. Cuma teori saya doang tadi. Gimana? Kurang tahu sih cara baca. Oh, oke. Terima kasih ya Mas Farhan. Ada ya teman yang lain yang mau membantu bacanya tadi, yang sudah menjawab tadi boleh? Saya, Us. Oke. Boleh, Us. Mas Al-Zikri, silahkan, Nak. Sigma dari 3B tambah 2 yang bergerak dari 4 sampai 6. Oke, pintar. Masya Allah. Benar ya, Mas Al-Zikri ya. Mas siapa tadi? Siapa tadi, Nak, yang sebelumnya Mas Al-Zikri? Lupa, sudah Mas Farhan ya? Benar? Benar nggak? Yang sebelum Mas Al-Zikri tadi, ini tadi yang jawab Mas Farhan, betul? Iya, lupa. Ya, oh ya. Jadi sudah paham ya, Mas Farhan? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, oke. Baik, jadi di sini kita bacanya yaitu sigma dari 3B ditambah 2 yang bergerak dari B sama dengan 4 sampai 6. Gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian ini kan B-nya berjalan ya, atau bergerak ya dari 4 sampai 6. Berarti B-nya nanti kita ganti dengan angka 4, 5, kemudian 6. Gitu ya. Nah, berarti di sini rumusnya kan 3B ditambah 2. B-nya kita ganti 4. Ya, berarti menjadi 3 kali 4 ditambah 2. Yang ini ya. Kemudian B-nya kan berjalan dari 4 sampai 6. Habis 4 berapa, Nak? 5 ya. Berarti B-nya kita ganti 5. 3 kali 5 tambah 2. Yang ini ya. Kemudian B-nya kita ganti 6. Berarti 3 kali 6 tambah 2. Yang ini. Sampai di sini paham boten? Sampai di sini paham boten? Paham. Lanjut ya, Nak ya. Nah, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Baik, kalau tadi itu menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret ya. Kalau sekarang kita lihat. Nah, kalau sekarang itu kebalikannya ya. Kan tadi di awal sudah bilang ya, bisa ya menyatakan notasi sigma dalam bentuk menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Kalau tadi kan kayak gitu ya yang pertama. Nah, sekarang kita balik. Menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Gitu ya. Kalau notasi sigma ke deret insya Allah bisa ya, tinggal dijabarkan. Nah, sekarang kalau menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma, nanti kita akan cari rumus polanya kayak gitu ya. Nah, di sini sebentar. Jadi di sini langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma adalah sebagai berikut. Nah, sudah terlihat ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan yaitu mencari rumus suku umum. Kayak gitu ya. Jadi kita harus cari polanya itu gimana sih rumusnya? Nah, berarti kita harus mencari rumus suku umum atau suku N dari suatu penjumlahan. Kemudian yang kedua itu adalah kita mencari batas bawah dan batas atas. Nah, perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah seperti ini. Nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Jadi di sini ada deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai dengan ditambah 35. Kayak gini ya, Nak ya. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama. Tadi apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama ini tadi apa? Mencari apa? Mencari rumus suku umum dari suatu Mas Rusdi. Oke, Masya Allah benar. Jadi yang pertama itu adalah menentukan rumus suku umum. Kayak gitu ya.
Nah, berarti kan deret-nya itu kan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai dengan ditambah 35. Nah, di sini kalau kalian masih ingat ya pelajaran di SMP ya kelas 3 ya, itu kan ada deret aritmatika sama deret geometri. Nah, ini itu merupakan deret aritmatika. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kenapa disebut deret aritmatika? Ada yang masih ingat? Karena penjumlahan bukan Ustazah. Mana nggak kedengeran, maaf. Karena penjumlahan bukan Ustazah. Maaf nak, di sini ramai banget. Gimana? Karena penjumlahan. Betul nggak Ustazah? Karena penjumlahan. Benar ya, tidak gitu ya? Oh gitu. Oke, hampir betul ya. Jadi deret, kalau deret ini kan dia memang penjumlahan ya. Kalau barisan kan suku. Nah, kenapa? Terima kasih ya Mas Ihsan Salim ya. Masya Allah, Mas Ihsan Salim. Masya Allah. Nah, terus ini itu kenapa dia disebut deret aritmatika? Nah ini ya. Kenapa dia disebut deret aritmatika? Kenapa? Karena kan 3 ke 5 ini selisihnya berapa nak? 3 ke 5 ditambah berapa? 2. 2. Kemudian 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. 2. Kayak gini ya. Nah, jadi kan ini kan penjumlahannya sama ya, beda. Jadi kalau di sini kan ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Artinya itu bedanya itu atau selisihnya itu sama ya. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, makanya deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai dengan ditambah 35 itu merupakan deret aritmatika. Nah, kalau kalian masih ingat ya waktu SMP itu, jadi deret ini itu memiliki suku pertama bisa kita simbolkan U1 atau sama dengan A. U1 sama dengan A itu suku pertama ya, itu sama dengan 3. Jadi di sini ya, ini 3. Suku kedua berapa? 5. Suku ketiga 7, suku keempat 9, dan suku terakhir itu kita sebut UN itu sama dengan 35. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sebentar sudah atur dulu penampilannya di di Zoom udah. Oke, baik, selanjutnya adalah tadi kan diketahui ya U1 sama dengan A itu 3, suku kedua itu 5, kemudian suku KN-nya itu 35. Nah, berarti beda deret ya. Jadi kalau nyari beda itu suku ke N dikurangi suku ke N-1. Jadi kalau bedanya, kalau misalnya kita pakai U2 ya berarti U2 dikurangi U1. Kalau kita memakai U3 ya berarti U3 kurangi U2. Paham ya? Jadi suku yang ditulis itu dikurangi suku sebelumnya. U2-nya tadi berapa? 5. Ini ya, 5. Dikurangi U1-nya berapa? 3. Berarti 5 kurangi 3, 2. Nah, berarti di sini kita bisa mencari nih rumus suku umumnya. Rumus suku umumnya dari deret aritmatika ini ya. Nah, kalian juga harus mengingat ya suku KN dari barisan aritmatika ya. Berarti nanti UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN di sini merupakan rumus suku KN. A, tadi apa A itu? Suku pertama. N di sini itu apa namanya jumlah suku ya. B ini merupakan beda. Yuk kita masukkan. Suku pertamanya tadi berapa? 3 ya. 3 ditambah N-1 kali bedanya tadi berapa ketemunya? 2. Kemudian kita operasikan. Di sini 3 tetap ya. Ditambah ini kan N dikali 2 berapa? 2N dikurangi 1 kali 2 min 2. Berarti jadinya di sini 2N 3 dikurangi 2 berapa? 1 ya. Berarti nanti 2N plus 1. Oke, berarti kita sudah punya nih, kita simpan ya, kita keep ya. Jadi UN-nya ini adalah 2N plus 1. Jadi rumus suku umumnya yaitu 2N plus 1. Paham sampai di sini? Sebentar. Mau habis ini 1 menit. Paham Ustazah. Oke, sudah. Baik. Nah, kalau kalian mau ngecek kayak gini nak caranya nak. Tapi ini bentar ya, ngeceknya nanti sebentar.
Nah, yang kedua itu mencari batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah notasi sigma itu adalah K-nya sama dengan 1. Karena 3 merupakan suku pertama deret tersebut. Nah, caranya gini. Kalau kita masukkan M-nya itu 1 ya. Kalau di sini ini K. Kalau M-nya 1 berarti 2 kali M-nya diganti 1 ya. Berarti 2 kali 1. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Nah, betul ya. Di sini kan suku pertamanya 3. Kemudian, selanjutnya kan tadi K-nya, batas bawahnya sudah tahu ya, K-nya 1. Nah, berapa nih batas atasnya? Berarti kita cari suku terakhirnya tadi berapa? 35. 5. Berarti dia sebagai UN itu sama dengan 35. Begitu ya. Nah, berarti UN-nya tadi rumusnya apa? Ini kan, UN itu rumusnya ini kan. 2N ditambah 1 sama dengan 35. Nah, ini kan berarti kita operasikan di sini 2N, ini 1 pindah ke kanan jadi negatif 1 ya. 35 kurangi 1, 34. M-nya berarti sama dengan 34 dibagi 2, berarti M sama dengan 17. Oh, berarti batas bawahnya, batas atasnya kita peroleh M sama dengan 17. Jadi bentuk notasi ini kan tadi deret ya, kita deret kita sajikan dalam notasi sigma, berarti notasi sigma dari deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai dengan ditambah 35 adalah sigma dari 2K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 17. Coba kita cek, kalau K-nya kita ganti 1 ya, tadi sudah ya, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Betul? Kalau K-nya kita ganti 17, yuk yang terakhir ya. Nanti jawabannya harus 35, benar nggak? 2 kali 17, 34 tambah 1, 35. Paham ya sampai di sini? Paham, Us. Paham? Paham, Paham. Us. Pertanyaan, Boten? Ada pertanyaan enggak? Us, kalau batas atas N itu bisa koma nggak, Us? Desimal. Kalau batas atas N itu bisa koma nggak, Us? Enggak. Bisa sih, cuman nanti waktu keluar di PAS itu enggak koma. Jadi angkanya itu bilangan bulat semuanya. Itu ya. Oh ya, makasih, Us. Terus nanti gini triknya. Kan kalau misalnya kalian susah ya, ini kan menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Nah, waktu PAS itu kan soalnya kalau nggak pilihan ganda majmuk. Kayak gitu kan nggak ada IC. Nah, nanti gini aja. Kalau misalnya ya disuruh menentukan ini, nyatakan deret ini dalam notasi sigma. Berarti kalian lihat ABCD-nya aja. ABCDE kan nanti bentuknya kayak gini sigma semuanya ya. Berarti nanti kalian masukkan satu-satu. Misalnya nanti Ustazah punya option yang lain itu misalnya gini ya. Ini misalnya option A. Ini ya. Kemudian ini misalnya option B. Maaf ya, jelek ya kan nulisnya pakai mouse. Misalnya di sini K sama dengan 1, sigmanya jelek sebentar. Sudah hapus dulu. Salah sebentar. Nah, kayak gini ya. Ini sampai dengan misalnya berapa ya? Berapa ya, Nak ya? 9 kayak gitu ya. Terus di sini rumusnya misalnya 2K gitu ya. Nah, misalnya di sini option A-nya ini tadi. Jadi option A ini tadi, option B ini tadi. Nah, misalnya kita masukkan option B-nya kayak gitu ya. Berarti kan ketemunya harus ini kan, suku pertama 3, suku kedua 5, suku ketiga 7, dan suku terakhir 35. Yuk kita lihat. K sama dengan 1. Kalau K-nya kita masukkan 1 jadi berapa? 2 kali 1 berapa? 2. Berapa? Maaf, sinyalnya sudah nggak stabil. Berapa? 2 kali 2. 2, oke. Kalau cocok nggak di sini 3? Nggak cocok ya? Kita cek lagi. Kalau K-nya sama dengan 2, 2 kali 2 berarti berapa? 4. 2 kali 2 berarti berapa? 4. 4. Nah, cocok kan? Oke, kita lihat tuh suku terakhirnya. Berarti ini kan K-nya dimasukkan 9. 2 kali 9 berapa? 18.
Oh, cocok nggak dengan yang ini tadi pertanyaan? Enggak. Enggak, ya sudah berarti jawabannya yang ini. Paham ya? Jadi besok kalau misalnya di PAS ataupun nanti di PH kayak gitu ya. Jadi disuruh menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma, nanti dimasukkan aja langsung ke optionnya kayak gitu. Oke? Paham? Biar lebih mudah. Oke, sebelum sudah lanjutkan ada pertanyaan Boten? Boten. Boten. Oke, kita lanjut. Next. Mas Ihsan Salim minta tolong boleh nak ini apa sih namanya, Anonet ya, Anonet, bener nggak sih Anonet ya, dihapus dulu ya. Bang bisa dari saya Ustazah. Itu bukan toh, dari siapa ya nak ya? Anotet, maaf, Anotetnya dihapus, ini tadi siapa ya? Apa Ustazah ya, coba bukan nih nak, minta tolong yang menuliskan ini tadi, menyoretkan ini tadi siapa, dihapus dulu. Halo, yang menuliskan ini, minta tolong dihapus dulu nak. Yang menuliskan ini biru-biru, anotetnya dihapus dulu. Kalau susah di anunya sudah di share screen ulang. Oh gitu. Biasanya Ustazah lain gitu. Oh gitu. Berarti ini, oh udah Mas Suhaib, minta tolong Mas Suhaib dihapus nak. Saya tadi kepencet bukan. Oh kepencet. Oke. Kita lihat dulu mengganggu enggak ya. Kalau enggak mengganggu ya udah sebentar. Terima kasih ya Mas Ihsan Salim ya buat sarannya ya, sebentar. Mengganggu enggak ya? Ganggu enggak? Kalau kayak gini mengganggu enggak? Enggak apa-apa Ustazah. Apa ya? Oke ya. Bagi yang ingat tadi ini siapa coret-coret minta tolong. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai sifat-sifat notasi sigma kayak gini ya. Nah, kita bahas sifat-sifat notasi sigma. Nah, sifat-sifat yang berlaku pada notasi sigma adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini nanti kalau sifat-sifat notasi sigma untuk variabelnya itu tidak berindeks, gitu ya. Jadi nanti ada dua, sifat-sifat notasi sigma yang tidak berindeks, yang variabelnya tidak berindeks, dan nanti sifat-sifat notasi sigma yang variabelnya berindeks. Nah, kita lihat dulu ada 6 sifat. Nanti insya Allah ini dipelajari ya, Nak ya. Insya Allah nanti materinya di PAS, tapi soalnya nanti lebih sedikit karena memang keterbatasan waktu ya dalam menyampaikan materi ini. Jadi Ustazah agar tidak mempersulit kalian, nanti mungkin keluarnya sedikit ya soalnya ya untuk notasi sigma, tapi tetap dipelajari. Nah, sifat yang pertama itu yaitu ini. Sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan itu sigma dari I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Sama ya kan, kalau K ini K, kemudian ini I. Kemudian yang kedua, jika ada sigma dari C yang bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N. Nah, nanti ini bisa kalian hitung manual ya, jadi dimasukkan C-nya ini kita ganti M, kemudian nanti sampai N itu boleh. Atau di sini ada sifatnya menjadi N min M plus 1 kali C, dengan C itu adalah konstanta. Jadi konstanta itu angka ya, misalnya C-nya itu 2, 3, 4, atau 5 dan seterusnya. Paham ya, menggunakan sifat yang kedua ini. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu sigma dari CK. Ya, sigma dari CK itu yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan, nah C-nya ini kan dia suatu konstanta atau bilangan ya, berarti C-nya ini kita keluarkan boleh nak dari sigmanya ya, berarti C kali sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N, dengan C-nya tadi konstanta. Kemudian yang keempat, jika ada sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai N, itu sama dengan sigma dari K min P yang bergerak dari K sama dengan M plus P sampai N plus P. Itu sama dengan sigma, di sini apa, K plus P, sigma dari K plus P yang bergerak dari K sama dengan M min P sampai dengan N min P. Dengan P ini bilangan bulat. Kayak gitu ya. Jadi gini intinya. Ini kan di sini K, ya, rumusnya kan K. Nah, kalau misalnya ini kan batas bawah, K sama dengan M. Kalau batas bawahnya kita tambah P, berarti kan K sama dengan M ditambah P.
batas atasnya juga ditambah P, berarti N ditambah P. Nah, tetapi rumusnya di sini dikurangi. Paham ya? Ketika kita menambahkan batas bawah dengan batas atas dengan P, rumusnya itu malah dikurangi dengan P, jadi K min P. Tetapi kebalikannya, ini batas yang ini kan, ini batas bawah sama batas atasnya diapain? Ditambah dengan P apa dikurangi P? Dikurangi. Nah, kalau dikurangi, berarti nanti rumusnya malah di apa? Ditambah. Oh, lengkap plus P. Dengan P itu bilangan bulat. Gitu ya. Terus rumus yang kelima itu gini. Ini misalnya K sama dengan 1 sampai dengan, sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan M-1 ditambah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, salah ya, maaf ya, sudah. Sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N dengan M kurang dari N. Jadi M-nya itu kurang dari N. Misalnya Ustadzah punya seperti ini. Cari N dulu. Oke, sudah. Misalnya Ustadzah punya seperti ini. Sigma misalnya ya. K sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, di sini rumusnya apa ya? Misalnya K kayak gitu ya, Nak ya. Ditambah sigma K sama dengan, nulisnya pelan-pelan ya pakai mouse ya. Ini berarti misalnya di sini 6. Nah, di sini misalnya 9. Nah, di sini K. Ada yang tahu ini menjadi apa? Menurut sifatnya ini menjadi apa? Sigma. Nah, perhatikan. Di sini kan K sama dengan M. Nah, di sini kan M min 1. Ya. Jadi kalau ada di sini M, di sini kan selisihnya 1. Berarti nanti sigmanya itu dari K1 sampai M. Berarti kalau ini kan K-nya N6. K-nya 6 ya. M-nya 6. Berarti kalau M-1-nya, kalau M-nya 6, M-1-nya berapa? 5. 5. Sesuai enggak dengan sifat yang ini? Sesuai ya? Sesuai. Jadi siapa ada yang tahu? Berarti sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Berarti jadi siapa? K sama dengan berapa, Nak? Dengan 1. Berapa? 1. 1. Satu. Dengan berapa? Ini loh. Ini N. 9. Oh, ini kan 9. 9. Ini berarti K. Paham ya? Jadi di sini ya, kalau nanti ada misalnya keluar di PAS atau misalnya di PH, berarti nanti jadinya seperti ini. Bisa? Kemudian sifat yang keenam, yang terakhir itu merupakan ini. Boleh di SS dulu yang pakai apa namanya HP. Kalau misalnya pakai gadgetnya itu pakai apa PC, boleh di print screen kayak gitu ya. Nah, nomor 6. Sifat yang terakhir nomor 6 itu adalah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan S sampai dengan S itu nanti S jawabannya. Aha. Kemudian selanjutnya untuk sifat yang berindeks ini sudah hapus boleh ya yang tadi ya? Boleh, Us. Boleh. Nah, kayak gini udah. Nah, kalau ini tadi kan tidak berindeks. Kalau ini dia berindeks. Maksudnya gimana? Ini kan K. Terus ini tuh apa ya, Mak? Ya, ada indeksnya di bawah kayak gitu ya. Tapi pada prinsipnya sama ya. Ini sifatnya 1 sampai 6, ini juga 1 sampai 6. Nanti yang untuk berindeks dibaca sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan buatan? Terus sifat yang keluar di PAS apa aja, Us? Hah? Sifat notasi sigma yang keluar di PAS. Oh, silahkan dipelajari ya. Itu mah sama aja sudah ngasih tahu soalnya. Masalah Zikri, pertanyaannya bagus deh. Dipelajari semua aja ya. Kan open book, Nak. Kan open book ya. Jadi kan bisa nanti lihat sifatnya. Kayak gitu ya Mas Al-Zikri ya. Jawabannya sudah ya. Ya, Us, makasih, Us. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, Nak?
Beten, kalau nggak ada kita lanjut sebentar karena waktunya sudah habis. Beten nggih? Nggak ada ya nak ya? Lanjut ya nak ya? Halo? Ya wes. Oke, Ya lanjut. oke lanjut. Nah, nanti kalau nilai kayak gini ya, langsung saja ya. Nilai suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Nah, kayak gini caranya. Masih ingat ya tadi ya, ini kan berarti sigma dari 2K yang bergerak dari K-nya sama dengan 2 sampai 5. Berarti K-nya itu awalnya kita ganti 2 ya. Berarti menjadi 2 kali 2. Kemudian K-nya kita ganti 3, berarti ditambah 2 kali 3. K-nya kita ganti 4, menjadi 2 kali 4. K-nya kita ganti 5, ditambah 2 kali 5. Lalu kita hitung satu-satu. 2 kali 2, 4. 2 kali 3 ini 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Ya sudah, berarti 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 itu berapa? 28. Paham ya? Kemudian yang kedua itu jika sigma dari n kuadrat ditambah 2n min 5. Ini langkah lebih baiknya kita pakai kurung ya, dikurung. Itu yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 6. Berarti nanti di sini bisa kita jabarkan terlebih dahulu ya. Berarti nanti bisa kita buat sigmanya masing-masing. Berarti nanti sigma K sama dengan 1 sampai dengan maaf salah ya. Sigma dari n kuadrat dari K sama dengan 1 sampai 6 ditambah, ini kan 2N, 2-nya bisa keluar karena konstanta ya, jadi 2 kali sigma dari N yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 6 dikurangi sigma dari 5 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 6. Terus ini N-nya kita ganti ya, dari 1 sampai 6 menjadi seperti ini. Kalau K-nya kita ganti 1 berarti 1 kuadrat, sampai kalau diganti 6 ini 6 kuadrat. Ini penjumlahan semua ya. Kemudian ini ditambah 2 kali, ini kan N-nya kita ganti ya dari 1 sampai 6 ya sudah 1 sampai 6 ini ditambah dikurangi. Nah, ini menggunakan sifat yang keberapa ya tadi? Yang kedua ya kalau nggak salah ya. Ada yang kedua ya. Jadi nanti seperti ini. Ini kan K-nya berjalan dari 1 sampai 6. Nah, berarti kan di situ apa? 5 kan? Ini kan K sama dengan 1 sampai, jadi K sigma dari 5 yang bergerak dari, K sama dengan 1 sampai 6. Nah, kalau di nalar, nak, ya, ini kan rumusnya 5 ini ya. Kan K-nya bergerak dari 1 sampai 6. Berarti artinya 5 itu ada berapa kali? 1, kan K-nya dari 1 sampai 6. 2, ada berapa kali? 3, terus 6. 4, terus 5, terus 6. Paham ya? Jadi K-nya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? Jadi K-nya dari 1 sampai 6. Paham ya? Atau menggunakan langsung sifat yang kedua. Nanti seperti ini ya, langsung ya. 6 min 1 tambah 1 kali 5. Nanti dilihat ya sifat yang kedua. Oke, berarti nanti dijumlah ketemu 105. Sampai di sini paham, Boten? Ada pertanyaan? Paham? Nggak ada ya? Oke, kita lihat next. Selanjutnya apa ini? Oh, ini mengubah batas bawah atau batas atas. Nah, 1 kali ini lagi ya. Nanti kayak sudah. Jangan keluar dulu ya. Nanti setelah ini sudah akan print screen lagi yang masih bergabung sampai detik terakhir. Nah, 1 lagi ya, sebentar, 2 menit lagi paling. Mengubah batas bawah atau batas atas. Nah, untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Jadi yang aku sudah sampaikan tadi ya, ini kan sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai N itu sama dengan kalau batas bawahnya kita tambah P, berarti batas bawah dan batas atas kita tambah P, berarti nanti rumusnya dikurangi P. Tetapi nanti kalau batas bawah dan batas atas kurangi P, berarti nanti rumusnya ditambah P dengan P bilangan bulat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Ya, perhatikan. Berarti batas bawahnya itu biar 1 butuh dikurangi berapa, Nak? 4. Betul.
Betul, kan ini K-nya 5. Berarti karena biar batas bawahnya 1, berarti butuh dikurangi 4. Kita tulis ini ya, berarti K sama dengan ini K-nya, kita kurangi 4 ya, batas bawahnya 5 min 4. Batas bawah dikurangi 4, berarti batas atas juga dikurangi 4. Nah, K-nya ini ya, hati-hati ya, ini kan 3K min 4. Berarti K-nya kita tambah atau kita kurangi? Kalau tadi batas atas, batas bawah dikurangi. Tambah. Oh, berarti nanti rumusnya ditambah atau dikurangi? Kebalikannya Tambah, Us. ditambah. Ditambah. Tambah. Hati-hati ya, Nak ya, hati-hati. Yang ditambah itu cuma K ya. Berarti kan ini 3, 3-nya tetap. Nah, ini itu menggantikan K. Jikanya kita ganti K plus 4, min 4-nya tetap. Sampai di sini min 4. Paham sampai di sini? Paham ya? Kemudian ini kita ganti, berarti 5 kurangi 4, 1. Oh, batas bawahnya jadi 1 nih. Batas bawah berubah, batas atas otomatis berubah. 12 kurangi 4 berapa? 8. Kita kalikan ini rumusnya. 3 kali K. 3K. Ditambah 3 kali 4, 12 dikurangi 4. Yuk kita sederhanakan, berarti ini tinggal 3K ditambah 12 kurangi 4 berapa? Plus 8. Oke, selesai deh. Ada pertanyaan buatan sampai di sini? Boten. Oke, kita lihat slide berikutnya, itu merupakan contoh. Terus berarti itu 3K-nya tetap. Sebentar, balik dulu. Gimana? Itu berarti 3K-nya itu tetap. Enggak. K-nya anak, yang diganti K-nya doang. Nah, jadi jangan terpacu 3K-nya ini ya, enggak. Cuma K-nya yang diganti. Jadi ini loh, K plus 4 ini menggantikan K. Ya. Tetap kalau ada K dikurung, nanti angka setelah atau sebelumnya tetap. Kayak gitu ya. Jadi yang tanya Mas Azam, benar? Itu ya, Nak ya? Yes. Oke, sip. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya, itu merupakan contoh soal. Nanti silahkan ya, dilihat sendiri ya. Ada berapa ya, sudah lupa. 3 atau 4 ini. Ada 4, nanti silahkan dilihat sendiri ya. Di LMS sudah. Silahkan nanti di-download. Kayak gitu ya. Nanti insya Allah ya, Nak ya, kalau misalnya sudah ada waktu, sudah buatkan videonya. Kalau enggak, nanti melihat rekaman ini dan juga di PPT kayak gitu nggak apa-apa ya. Karena kebatasan apa ya, karena schedule-nya PTM banyak banget, jadi sudah saya lumayan waktu. Ya, Us. Nggak apa-apa, Us. Santai aja. Oke, karena sudah Asik zikring. Kenapa Mas harus zikir? Tidak apa-apa ya. Oke, karena sudah selesai Ya, dan Mas. waktunya habis, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan keluar dulu ya, sudah akan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Us, saya pengen bertanya boleh nggak, Us? oh boleh, Mas Imadudin, betul ya? Mas Mat itu Mas Imadudin ya? Ini Us, apa soal PTS yang lalu keluar juga nggak, Us? Ulangi Mas, maaf. Soal PTS yang lalu keluar di PAS ini nggak, Us? Nggak kedengeran, maaf. Saya chat, Us. Soal PTS yang lalu, Ustazah, keluar apa enggak? Soal PTS yang lalu keluar apa enggak? Soal PTS yang lalu Di keluar, PAS nanti. kan materinya dari awal, Nak, dari PTS kemarin. Kalau Saya, Us. ya kan tadi saya udah bilang materinya itu dari awal ya, Nak ya, dari apa? Yo coba kita ingat ya, kita review kembali. Program linier, yang kedua matriks, yang ketiga kemarin kan TG, transformasi geometri, yang keempat ini induksi, tapi cuma notasi aja. Jadi soalnya PTS materinya keluar, tetapi soalnya nggak mungkin sama, Mas Royan, gitu ya? Paham Mas Royan? Oh ya, Us. Paham. Materinya dari Makasih, Us. Oke, Ustazah Pak lelah-lelahnya mengingatkan, silahkan nanti dikerjakan ya. PH-nya nanti insya Allah segera mungkin Ustazah akan buat, tugasnya dibuat. Nanti siap-siap ya, sebelum PAS mungkin nanti akan Ustazah sampaikan, Ustazah share siapa yang belum, nanti segera mengumpulkan. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke, masih ada waktu. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, silahkan untuk on-cam semuanya, Ustazah akan print screen terakhir kalinya. Silahkan ya, dalam hitungan ke-1, silahkan on cam 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Oke, hitungnya 1 cepat banget ya. Oke, sampai
Sudah ada lagi? Masya Allah, Mas Al-Zikri kelihatan ya. Oke, udah? Nggak ada ya, Nak? Oke, silahkan. Dalam hitungan ketiga boleh Mas Akna. Nggak apa-apa, Nak. Kameranya error nggak apa-apa. Kalau ada alasan syar'i boleh. Ya, ada yang keluar. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Memberikan pose yang terbaiknya. Boleh terbang, boleh apa namanya? Boleh apa sih? Jadi Ustazah lupa. Boleh lompat, kayak gitu ya. Silakan memberikan ekspresi terbaiknya. Ini merupakan Zoom terakhir sebelum Zoom terakhir semester 1, ya. Oke, silakan memberikan pose terbaiknya. Ya, terbang boleh. Silakan kalau bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar sudah simpan dulu. Apakah sudah bagus hasilnya? Oke, sudah bagus ini. Ada yang terbang. Oke, sudah ya. Baik, Mas Haider tepuk tangan untuk pos satunya apa? Oke, terima kasih. Oke, baik, Nak. Karena pekan depan sudah PAS, silahkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kayak gitu ya. Karena nilai kalian ini masih digunakan untuk mencari universitas kelak ya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu. Bagi yang belum mengerjakan PH segera, bagi yang belum mengumpulkan tugas segera. Oke, karena sudah habis kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Alhamdulillah, lalu doa penutup majelis bersama-sama. Semuanya diambil ya abadah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin. Subhanakallahumma bihamdika. Pantas. Sekian dari Ustazah ya, Nak ya. Jaga kesehatan karena ini katanya musim hujan jadi banyak yang masuk angin ya. Kemudian silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya. Tugasnya juga segera dikumpulkan. Tetap semangat. Sekian dari Ustazah. Silahkan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Us. Ustazah. Saya pengen tanya lagi, Us. Saya pengen tanya lagi, boleh nggak, Us? Ya, Ustazah stop ya.